Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita adalah hidup bersama Allah. Dalam ilmu tauhid kita mengenal 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, dan 1 sifat dari Allah SWT. Hayat adalah salah satunya, salah satu sifat wajib. Hayat artinya hidup, adalah sifat wajib atau yang artinya pasti atau harus. Sedangkan mukhal artinya mustahil atau tidak mungkin. Hanya Allah yang hidup, selain Allah tidak mungkin hidup. Lalu mengapa ada makhluk hidup, termasuk kita manusia? Apakah itu artinya setiap makhluk hidup pasti bersama Allah? Jawabannya pasti, sebab bila tidak bersama Allah atau bisa, pasti tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah dapat bergerak, bertumbuh, dan akhirnya mati. Cobalah kita perhatikan atau bila perlu kita pegang orang yang baru saja meninggal beberapa saat, bahkan ketika tubuhnya masih hangat, ruhnya yang telah keluar. Dia tidak mampu bergerak sama sekali, matanya tidak dapat melihat, telinganya tidak mampu mendengar, dan mulutnya tidak mampu berbicara. Bukankah tubuhnya masih utuh namun telah mati? Mengapa selama ini kita menganggap bahwa yang hidup adalah tubuh atau raga yang tampak oleh mata kita? Mengapa sebagian besar dari kita sulit untuk meyakini bahwa yang hidup itu adalah yang ada di dalam tubuh atau rohani yang menggerakkan tubuh? Dan rohani itu berasal dari mana? Di setiap kitab suci agama apapun yang jelas-jelas agama, pastilah ada penjelasan bahwa roh atau rohani itu bagian dari yang maha roh. Bahkan Krishna di dalam kitab Bhagavad Gita menyatakan, aku ada di dalam setiap partikel kehidupan. Lalu dari mana timbulnya pikiran bahwa manusia itu bisa hidup pisah dengan yang menghidupkan? Ada gerak tanpa ada yang menggerakkan, ada sepeda motor tanpa pengendara, ada alat dapat bergerak tanpa ada yang memegang alat. Bahkan sebagian besar manusia masih beranggapan bahwa Tuhan berada di langit Sabtuju, sedangkan kita manusia berada di bumi yang berjarak mungkin ratusan kilometer atau bahkan jutaan kilometer. Kalau memang jarak Tuhan dengan manusia begitu jauh, bagaimana kita manusia bisa mendengar firman-Nya, sedangkan pendengaran kita amat terbatas? Bukankah yang maha mendengar itu adalah Tuhan, bukan manusia? Bila setiap firman-Nya tidak mampu kita dengar, bukankah menjadi sia-sia Tuhan berfirman? Maka tidak mengherankan bila Quran sendiri menyatakan bahwa sebagian besar manusia tidak akan beriman karena anggapan Tuhan di tempat yang begitu jauh. Wahai anak-anakku, murid-muridku, Al-Quran surat Al-Anbiya 25 menyatakan, wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. Ayat ini begitu jelas menyatakan bahwa jati diri Tuhan adalah Aku. Aku di sini adalah Akunya setiap orang atau bahkan setiap makhluk hidup, yaitu roh atau rohani, sebagai wakil atau utusan Tuhan untuk menghidupi, untuk menggerakkan semua makhluk. Bahkan hakikat Rasulullah pun ada di sini. Satu-satunya jalan mengenal Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin adalah melalui jati diri sendiri, rohani yang ada di dalam setiap manusia atau setiap makhluk hidup. Namun sayangnya, sebagian besar manusia lebih cinta duniawi, lebih peduli pada hal-hal yang bersifat materi, yang jelas tampak oleh mata. Rumah yang bagus, uang yang banyak, istri yang cantik, mobil yang mewah, kesana kemari dipuji orang, dan seterusnya. Di mana ada kesadaran diri akan rohani, jati diri hidup ini, disitulah terdapat harta karun yang tidak ternilai harganya. Namun sekali lagi, sayangnya kamu semua lebih suka duniawi, sedangkan akhirat atau rohani itu lebih baik dan abadi. Di bagian manakah kita berada? Di bagian yang paling sedikit atau di bagian yang paling banyak, yang lebih suka halal duniawi atau halal yang bersifat rohani? Banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah merenung, dan temukan jawaban. Lalu simpulkan, siapakah aku yang sebenarnya? Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.